Saya kebetulan suka kalau ngaji itu bab yang muamalah, Ustaz Budi ya. Nah, sekarang akan kita membahas tentang muamalah. Muamalah tadi juga penting ya. Karena kalau muamalahnya tidak beres itu berdampak kepada akhirat. Kalau akidahnya tidak beres berdampak juga di alam kubur. Sudah ditanya, Bu. Ini Ibu bocoran ya, ujian akhir kuburan, uak namanya. Man robuka, man nabiyuka itu kan sudah dibocorkan oleh Rasulullah. Nanti pertanyaan kubur itu akidah gitu ya. Nah, muamalah pun terkait dengan nasib seseorang di alam kubur, apalagi nanti di hari pengadilan akhirat. Ibu pernah dengar seorang ibu-ibu masuk neraka gara-gara kucing, gara-gara meong, Bu. Tahu Bu ya hadisnya ya? Nah, gara-gara ucing abus neraka. Pilih gitu ya, bapak-bapak di sini senang binatang, hati-hati Pak. Bapak nu resep manuk Pak, hati-hati. Bilih manukna ditinggalkan bapak ke Pangandaran, tilu poe manukna is dead. Nah itu dolim. Jadi urusan muamalah itu nyangkut juga ke nasib kita nanti di hari akhirat. Rasul tidak mau mensalati orang yang punya urusan utang piutang kecuali sudah jelas siapa yang bertanggung jawab. Baru Rasulullah mau. Kalau tidak jelas Rasulullah tidak mau. Silahkan kalian sholatkan. Saya tidak mau orang yang jenazah itu masih punya kaitan utang piutang. Nah, ini pentingnya muamalah ya. Nah, muamalah ini dikaji oleh para ulama dalam fikih muamalah ya. Dalam muamalah prinsipnya beda dengan ibadah. Kita tahu lah. Ibadah itu ya, ibadah itu kaidahnya al-ittiba atau kifi, mengikuti saja. Kalau urusan ibadah, maaf, selalu ada orang tanya mana dalilnya, dan memang begitu ibadah mah, mana dalilnya. Itu urusan ibadah. Ini dalilnya, beres, udah. Kalau dalilnya beda berarti ikhtilaf. Kalau ikhtilaf, la inkaro, tidak boleh saling mengingkari, la tabdi'a, tidak boleh saling membid'ahkan, la takfiro, tidak boleh saling mengkafirkan, la tahti'u, tidak boleh saling menyalahkan. Itu adab ahli fikih kalau itu masalah ijtihadiyah gitu ya. Nah, terkait urusan kaidah ibadah, insya Allah jamaah di sini sering belajar fikih ibadah. Nah, sekarang muamalah. Muamalah itu kaidahnya luas, Pak. Al aslu fil muamalah al ibahah hatta yadulad dalilu ala tahrim aw tahrimiha. Pada dasarnya urusan muamalah itu boleh kecuali ada unsur yang haram. Itu pegangan buat Bapak, Pak. Dimanapun Bapak berinteraksi, urusan jual beli, urusan kerjasama, urusan bisnis, urusan investasi, pada dasarnya itu urusan muamalah, pada dasarnya boleh. Cuman tugas Bapak itu mengidentifikasi ada unsur haram atau tidak, itu saja tugas kita itu. Berarti ibu silahkan jenis muamalah apapun, yang penting ibu mengenal yang haramnya ada atau tidak. Umar bin Khattab pernah mengatakan, ini populer di kalangan ahli fikih muamalah, seseorang tidak boleh masuk pasar kecuali dia tahu halal dan haram. Kita terjemahkan hari ini, ibu tidak boleh arisan kecuali tahu halal dan haram. Bapak-bapak tidak boleh MLM kecuali tahu halal dan haram. Bapak-bapak tidak boleh trading saham kecuali tahu halal dan haram. Para pemuda di sini jangan ikut-ikutan palas, korek kalau tidak tahu halal dan haram. Kalau sudah tahu silakan. Jadi muamalah itu hati-hati. Kaidahnya adalah terutama unsur yang haramnya. Nah, yang kedua, prinsip muamalah itu selain prinsip al-ibahah, kebolehan kecuali ada unsur yang haram, muamalah itu dibangun berdasarkan kemaslahatan, darul mafasid wa jalbul masalih. Kaidah dasar muamalah itu adalah darul mafasid, cegah, tolak yang merusak, dan madorot yang membahayakan, la dororo wala diror. Wajalbul masolih, dalam maslahat itu ambil yang maslahat, yang manfaat. Itu kaidah yang kedua. Jadi menentukan halal haram itu karena melihat ilat,
maslahat atau mafsadat. Ternyata maslahatnya ada, mafsadatnya ada. Tinggal timbang-timbang, mafsadatnya lebih besar apa lebih kecil dengan maslahatnya. Oh, lebih besar bahayanya, tinggalkan. Kalau seimbang bagaimana? Ya, lihat ma'alatnya, dampak akibatnya. Yang ketiga, dalam urusan muamalah itu ada prinsip sadud zaroi, tindakan preventif. Banyak urusan muamalah pada dasarnya halal, tapi karena takut nanti menimbulkan madorot dan mafsadat, maka itu dicegah jadi haram. Ini kaidah-kaidah yang berlaku di fikih muamalah. Saya ingin mengajarkan fikih muamalah, sebenarnya nggak apa-apa. Ini biasanya 4 semester di anak S1 itu 4 semester berarti 2 tahun per semester. Ada fikih muamalah 1, fikih muamalah 2, 3 dan 4. Tapi di sini mudah-mudahan 1 jam beres Ustaz Budi. Ya, insya Allah. Ya, kita bereskan saja. Kalau tidak keharti urusan masing-masing. Ya, Ustaz Aceng punya buku 24 jam belajar ilmu nahwu. Lalu ada yang sampai tamat bolak-balik, Ustaz habis tos 24 jam tapi tengah-tengah yang salah bukan bukunya tapi kamunya we. Ada istilah seperti itu. Itu kita ringkas, Pak. Jadi muamalah itu prinsipnya itu. Ibadah mah harus mana dalilnya. Kalau muamalah mah ada yang unsur haram atau tidak. Kalau ada, jangan. Ada unsur madorotnya atau tidak. Kalau banyak madorotnya, jangan. Ya, Ibu jangan kabitaan dengan investasi bodong. Ya, karena kita ini banyak ketika ingin investasi, kabita ku bagi hasilna, ku bungana. Padahal itu adalah permainan, money game. Masuk ke tema-tema fikih muamalah. Fikih muamalah itu hanya membahas 3 tema, 3 objek. Kalau ilmu nahwu cuma 3 objek. Anda harus mengenal isim, mengenal fi'il, mengenal huruf. Itu aja ilmu nahwu lah, gampang lah. Cuman pahami isim, pahami fi'il, pahami huruf, gitu Pak ya. Cuman itu isim beranak, isim dilihat dari segi jumlah, isim dilihat dari segi jadi murah itu. Kalau muamalah ada 3 objeknya Pak. Apa itu mal, apa itu harta, apa itu al-milku, kepemilikan dan hak. Yang ketiga apa itu akad, itu saja. Jadi kalau diintisarikan fikih muamalah itu 3 Pak. Apa itu harta, apa itu kepemilikan dan hak, apa itu akad. Makanya akad itu oleh para ahli muamalah dikaji di bab terakhir karena akad itu banyak. Yang pertama harta. Fikih muamalah itu fokusnya membahas harta. Apa itu harta? Harta itu sesuatu yang bernilai materi dan bernilai ekonomi. Itulah kesimpulannya dari berbagai macam. Apapun yang bernilai maliyah, materi, wal iktisodiyah dan ekonomi, itulah harta. Kalau di kita mah harta itu pasti ujungnya apa Bu? An-nuqud, duit, pasti ke sana. Ibu-ibu kalau bicara harta ujung-ujungnya apa Pak? Uang. Jangan disalahkan Pak ya. Karena ibu itu prinsipnya begitu, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendangkan begitu ya. Al-nuqud. Yang kedua al-arud atau urud. Urud itu barang. Mulai dari rumah ya, mulai dari emas, tanah, kulkas. Nah, ibu-ibu sekarang aktivis Tupperware. Eta Tupperware geus digunuk-gunuk Pak. Diantepkeun we, lebar cenah lebar we sampai bulukan. Itu harta bukan? Itu harta Bu. Karena Tupperware itu punya nilai materi dan nilai ekonomis. Ya. Beda dengan cangkang atau daun yang sudah tidak berguna, itu bukan harta lagi. Makanya nanti harta dibagi-bagi. Ada harta yang bernilai, ada yang tidak bernilai, ada yang bisa terukur, ada yang tidak terukur, ada harta yang bisa bergerak, ada yang tidak bergerak, itu nanti dikaji. Yang penting apapun benda kepemilikan yang sifatnya materi dan ekonomis itu harta. Nah, hari ini para ulama sepakat ada harta yang sifatnya itu tidak teraba Bu, tapi itu sebut harta. Namanya apa? Namanya hak cipta atau hak intelektual.
Ini yang sekarang mahal. Jadi anak bapak itu nggak punya mobil, nggak punya rumah mewah, tetapi punya produk pemikiran, Pak. Misalkan anak bapak penulis lagu, lagunya viral di mana-mana, insya Allah itu harta berharga, Pak. Anak bapak jadi YouTuber, bikin official sendiri, yang nonton YouTube-nya itu sampai jutaan, itu harta yang berharga. Nah sekarang anak-anak muda itu, ibu kalau ditanya pingin jadi apa, pingin jadi YouTuber, ngestuk-kusum, pingin jadi petani, nggak ada tanya itu, jadi petani, nah, setepayu petani itu, hati-hati zaman sekarang bu, nggak ada anak-anak yang ingin jadi petani, yang melanjutkan usaha bapaknya. Sekarang itu harta itu adanya di apa? Di hak intelektual, hak cipta. Lihat artis-artis yang jadi favorit anak-anak sekarang, itu mereka sudah meninggalkan bikin film dan sinetron, YouTuber semua. Kita tahu ya, ada seorang YouTuber yang per bulannya itu 50 miliar Pak. Gara-gara bikin video banyak yang lihat, nge-share. Ini mohon maaf, ini generasi kolonial mungkin tidak paham ini ya. Ini anak-anak muda tahu ini. Banyak Ustadz channel menang duit di YouTube. Itu Pak yang dikejar. Ustadz Abdul Somad dikasih Alphard oleh YouTube tidak mau karena dia viral, ceramah jadi mana-mana. Ya. Nah sekarang harta itu termasuk yang sifatnya tidak materi tapi itu bernilai ekonomi, hak cipta. Bapak kalau punya produk makanan tolong langsung daftarkan hak ciptanya Pak. Takut makanan Bapak itu viral. Lalu diakui oleh orang lain, inilah Indonesia suka kecolongan, banyak produk Indonesia tapi akhirnya dipatenkan oleh orang lain. Saya yakin orang Tasik itu kreatif, inovatif produk-produknya. Cuman ketika tidak punya hak cipta, hak paten, lisensi, nah itu rugi, itu tuh harta. Dan ketika punya lisensi boleh diwasiatkan, boleh diwariskan, bahkan boleh dihibahkan. Ada seorang pengusaha dari Mesir, dia punya karya buku yang banyak, bukunya itu bestseller di mana-mana. Dia tidak mau mengambil keuntungan dari penulis, dia infakkan, dia wakafkan hak cipta ini untuk sekolahnya. Padahal dia nggak punya harta, cuman punya buku, cuman bukunya itu bestseller Pak. Dicetak terus oleh perusahaan, itu ada hak royalti penulis, itu dikasih, dia wakafkan, itu pun termasuk harta. Jadi harta itu bukan hanya nukud, uang, urut, barang, termasuk hak cipta, termasuk harta. Nah, fikih muamalah membahas apa itu harta. Di sini tidak ada perdebatan yang paling menarik, cuman beda konsep saja. Tapi ujung-ujungnya kesimpulannya semua mazhab intinya apa itu harta? Sesuatu yang bernilai materi dan ekonomis. Yang kedua, apa yang disebut dengan al-milk? Kepemilikan. Tidak setiap ada uang, ada barang, ada aset itu milik kita. Makanya ada konsep kepemilikan. Apa itu kepemilikan? Kepemilikan adalah ikhtisas, kewenangan, kekhususan seseorang sehingga benda itu, harta itu dia kuasai dan bisa ditasarufkan. Ditasaruf itu bisa apa? Bisa dipindah milikan lewat jual beli, lewat pinjam meminjam, lewat hibah. Itu namanya kepemilikan. Ibu punya hartanya banyak, peninggalan suami, apakah itu milik ibu? Belum tentu, karena itu harta waris tirkah. Yang namanya orang yang sudah meninggal pasti tirkahnya itu harus milik ahli waris. Kita tidak boleh menguasai. Takut-takut itu ada hak yang lain. Itu namanya al-milk, kepemilikan. Islam mengakui 3 kepemilikan. Pertama, kepemilikan pribadi. Yang kedua, kepemilikan umum, publik. Yang ketiga, kepemilikan negara. Islam mengakui. Kalau komunis tidak mengakui kepemilikan pribadi. Komunis mengakui hanya satu. Semua alat produksi, materi itu adalah kepemilikan negara. Negara yang mengatur, itu komunis. Kenapa komunis tidak laku? Komunis dulu, kalau komunis Cina sekarang beda, sudah berubah. Komunis dulu itu pahamnya seperti itu, tidak mengakui kepemilikan pribadi. Makanya di negara komunis itu semua harus sama rata. Gaji supir dengan gaji presiden sama. Mau seperti itu? Bapak,
Kan orang ingin utopis, cita-cita ingin negara komunis, gaji supir dengan gaji presiden sama, Pak. Mau nggak begitu, Pak? Atau rugi ya. Islam itu justru mengakui ada kepemilikan pribadi, ada kepemilikan umum. Rasulullah bersabda, populer hadis ini subhanallah sabda Rasulullah ini. Manusia itu harus berserikat dalam 3 hal. Apa? Air, api, dan lahan hijau. Tidak boleh sumber air, migas, dan lahan hijau seperti hutan, ya, itu dikuasai oleh pribadi dan swasta. Tapi hari ini sudah berubah karena kapitalis. Sumber-sumber air, ya, lahan-lahan hijau, apalagi itu dikuasai oleh 9 naga, oleh kaum swasta. Nah, ini sudah melenceng. Jadi kalau umumnya orang belajar ekonomi syariah, maka ekonomi syariah itu konsep yang adil, Pak, yang tertib. Jadi tidak boleh sumber air itu dimiliki oleh seorang, Pak. Harus dikontrol negara untuk kepentingan umum. Sungai, laut, tidak boleh pulau. Di Indonesia mah karena negara kapitalis, justru Indonesia itu surga bagi kaum kapitalis yang punya modal. Beli pulau pun bisa di Indonesia, jual belikan itu. Yang ketiga, kepemilikan negara. Negara memiliki sesuatu untuk kepentingan umum juga, tapi negara punya, makanya ada istilahnya tanah negara dan sebagainya. Di zaman Umar, ketika negara itu dapat penghasilan berupa ghanimah, itu dibagi-bagikan tanah itu, ya, untuk kepentingan masyarakat. Di Indonesia ada kemarin kebijakan pembagian tanah, apakah sesuai atau tidak? Nah, itu bagian dari kajian kita. Nah, itu namanya al-milk, kepemilikan. Nggak ada yang ramai ini mah, biasa-biasa. Nah, yang ramai itu masalah akad, ini penting. Nah, ini tema yang terakhir tentang konsep akad. Dalam Islam, setiap materi, manfaat, ketika terjadi perpindahan, itu harus jelas akadnya, itu Bu. Harus jelas akadnya. Akad itu kalau dipetakan ada 4 jenis akad. Ada yang membagi 6, 5 terserah, cara pandangnya saja. Kalau Ustadz mah sederhana lah, ya. Hanya 4 jenis akad. Akad yang diizinkan oleh syariat itu 4. Yang halal itu yang diizinkan. Yang pertama, akad tijarah, akad bisnis. Yang kedua, akad mudayanat atau tadayun, utang piutang. Awas, jangan anti utang piutang. Hutang itu boleh diizinkan, Pak, ya. Ayat yang paling panjang ayat utang piutang. Kenapa panjang? Karena urusan utang piutang ngayaya panjang. Makanya panjang ayatnya. Yang ketiga, akad tabarruk, akad kebaikan, akad sosial. Nah, yang keempat, akad al-hadasah, al-mustajadat, akad-akad kontemporer, buatan ulama. Ini yang mustajadat yang berlaku di lembaga keuangan syariah. Yang pertama, akad tijarah. Akad tijarah ini itulah yang Rasulullah berpesan, alaikum bitijarah. Wajib kalian menguasai perniagaan. Kenapa? Karena 90% pintu rezeki dari sana. Sekali lagi Bu, ini sabda Nabi sangat revolusioner sekali Pak di hadapan para sahabat. Kuasai tijarah, perniagaan. Kenapa? Karena pintu rezeki 90% dari perniagaan. Makanya kalau anak-anak ibu ingin menjadi orang kaya atau makomnya sampai kebebasan finansial, maka sepakat kalau kita ingin menguasai dan ingin kaya raya, maka semua sepakat harus menjadi bisnismen, entrepreneur, pengusaha, wira swasta. Kenapa? Karena pintu rezeki ada di tijarah. 90% itu diperebutkan ku camat, ku lurah, ku ustad, ku dosen dan pegawai. Bu, anak-anak kita itu mindsetnya dari dulu PNS, pegawai, rubahlah.
Apalagi PNS sekarang capek, panjang terus, capek bu, kerja terus, ay gajinya dibatasi. Iya. Justru Indonesia itu kenapa nggak maju-maju? Karena entrepreneurnya hanya 2% kurang. Ciri negara maju itu apabila penduduknya minimal 5%. Penduduknya 5% pembisnis, Pak. Di Indonesia itu hanya 2% pembisnisnya. 98% buruh pegawai. Kalau Malaysia 8% pembisnisnya. Singapura 13%. Amerika 23% pembisnis. Jepang juga. Di negara-negara maju itu pilihan hidupnya adalah pembisnis, wira swasta. Dan wira swastanya maju. Kenapa? Karena mereka ketika bisnis menggunakan badan usaha, organisasi bisnis. Ustaz, orang Sunda juga, terutama orang Tasik, orang Garut juga pembisnis. Iya pembisnis. Cuman kelemahan pribumi itu, dia mainnya itu hanya di UMKM. Umat Islam tiba-tiba UMKM, usaha kecil dan menengah. Ini kelemahan pengusaha pribumi, tidak bisa membuat perusahaan. Coba saya tanya di sini jamaah Ustadz Budi, ada yang sini punya PT? CP? Ada. Itu CP-nya nyumput ke mana? Ya, para konglomerat itu semua punya badan usaha, Pak. Apalagi sekarang itu perdagangan bebas. Maka membuat perusahaan internasional itu bagian salah satu ekspansi bisnis. Dan hari ini maaf, politik, ekonomi dikendalikan oleh kaum globalis. Siapakah kaum globalis? Itulah para konglomerat dunia. Dan mereka ideologinya sama, yang penting untung. Mau demokrasi, mau kerajaan, terserah, yang penting itu minyak saya pegang, itu mobil saya pegang. Ada satu negara tidak boleh dengan perjanjian seorang pengusaha, si negara itu nggak punya mobil kecuali mereknya satu, itu ada itu di Afrika. Kita alhamdulillah ya Bu, ada Honda, ada Toyota, ya ada Kijang, masih ada Kijang Ustaz Budi. Ya, teman saya alhamdulillah sukses beli Fortuner, wah bangga datang ke Tasik. Pas gitu teh maklum lah tidak orang Tasiknya si mamang nate kieu jang ieu mobil naon ieu mobil Kijang mi hade-hade kieu mun nyin hate sebut mobil Kijang dasar si mamang tegaul cenah Fortuner disebut Kijang nya tong amak. Nah Pak, sekarang pertanyaannya di Tasik itu pengusahanya kebanyakan UMKM atau konglomerat? Kelemahan pribumi itu menurut penelitian orang Jepang meneliti perilaku bisnis orang Indonesia. Orang Indonesia itu terutama orang Islamnya, bisnisnya itu hanya main di UMKM Pak. UMKM itu yang asetnya 200 juta, paling gede 2 miliar. Ya. Asetna 2 juta, itu bukan pebisnis, namanya pedagang kaki lima. Pengisarwakan Abu Rijal Bakri dengan pedagang kaki lima Pak. Apa bedanya pedagang dengan pebisnis? Pedagang mah sederhana, bagaimana hari ini jualannya laku, itu namanya pedagang. Itulah Pak, tukang seblak, tukang bakso, tukang cilok, mereka adalah pedagang. Karena berpikir yang penting hari ini laku. Kalau pebisnis bukan begitu. Bagaimana produk ini sampai dan ada di mana-mana, itu pembisnis. Perkuat pusat, perbanyak cabang, itu logika bisnis. Tapi jangan diterapkan ke istri, perkuat pusat, perbanyak cabang, TKD bahaya. Ini bisnis. Bagaimana seblak ibu itu sampai ke Bekasi dan disebarluaskan lewat retail modern, lewat supermarket, itu namanya bisnis. Teman saya alhamdulillah dia bikin seblak kreatif, sekarang menjadi jutawan. Seblak Bu dibungkus, masuk ke toko-toko, dan sekarang tidak bisa dikendalikan banyak permintaannya. Bagaimana cilok Tasik itu sampai ke Singapura, itu bisnis Pak.
Bagaimana Comro ini sampai ke Jepang, tong sampai Hokkabento ka dieu, Ichibento ka Bandung, ka Tasik. Tapi bagaimana orang Jepang diserang ku produk Indonesia? Kirim Comro ke Jepang, sampai orang Jepang teh pusing, ieu kumaha nasubkeun oncom ka jero sampai gitu. Kan anak-anak kita lebih senang fried chicken. Fried chicken itu ayam goreng gitu ya. Ya. Sampai kita juga dijajah secara budaya. Dulu saya lebih senang rolling setun. Nah, rolling setun, rolling ngagorolong, setun batu, batu ngagorolong gitu. Tulisan di dia rolling setun. Kita juga dijajah gitu. Red hot chili pepper, red artinya panas, merah, hot panas, chili pepper, cabai berem panas. Bagaimana lagu Darso ini sampai menjajah Eropa? Itu baru bangsa yang hebat. Nah, Bu, sekali lagi Rasul berpesan umat Islam kalau maju kuasai tijaroh, Pak. Ini nggak begitu. Nah, tijaroh itu ada di mana? Pertama, akad tijaroh itu, Pak. Pertama, al-bai', jual beli. Jual beli itu selalu ada ketika manusia ada, sejak zaman dulu jual beli mah. Cuman dulu mungkin barter, sekarang ada uang. Uang itu alat tukar. Nah, karena manusia itu terus bergerak dan maju, maka jual beli ini model dan alat tukarnya berubah. Dulu alat tukar yang diakui Nabi adalah dinar dan dirham. Dulu ingat, dinar itu dari Persia, dirham itu dari tetangganya, dari Romawi, dari Persia. Jadi jangan bilang dinar dirham itu dari Islam, salah, baca sejarah. Dinar itu mata uang yang diproduk oleh Romawi Timur sampai ke Arab. Rasulullah mengakui karena sudah jadi uruf al-adatu muhakkamah. Dirham itu yang diproduksi oleh bangsa Persia, Iran sekarang. Dulu Persia itu negara besar, Romawi menguasai Timur Tengah. Alat tukarnya diterima dan Rasul belum punya kekuasaan untuk membuat ya, mata uang sendiri. Mengakuilah dinar dirham. Walaupun masih ada barter saat itu. Nah, ketika zaman Umar bin Khattab punya ide, bagaimana kalau kita bikin uang, karena emas dan perak itu sulit didapatkan, bagaimana kalau kita bikin uang dari kulit unta? Karena unta banyak di Arab. Ada sahabat yang ngacung, wahai Amrul Mukminin, kalau uang dari kulit unta atau ke unta di parencitan, oh nya geus terjadi. Baru di zaman dinasti Muawiyah ada uang dari tembaga, namanya pulus. Pulus itu uang tembaga, Pak. Al pulus yuhyin nufus, walaisa pulus manpus, itu kaidahnya, Pak. Zaman modern semua ke uang kertas, uang kartal, uang kertas. Ada sebagian aktivis Islam nggak mengakui uang kertas, bahkan haram uang kertas, nah, dari kafir. Kade. Kudu mikih tong saenak mah ahli fikih, kudu ahli fikih ngomongkeun halal haramna, lain ahli politik. Tapi harus diakui, the real money, sebaik-baiknya uang adalah emas dan perak. Diakui, Pak. Kenapa? Karena nilai estetiknya dan instingnya itu adalah mahal, sama. Kalau uang kertas, Pak, itu kan pengakuan saja. Bapak punya uang kertas, tapi zaman Walanda nggak bisa, karena sudah tidak berlaku. Tapi yang namanya uang dari emas dan perak, walaupun tidak berlaku, tetap emas perak itu bernilai. Itu makanya the real money, sebaik-baiknya uang adalah emas dan perak. Cuman zaman modern ini uang itu kalau dari emas dan perak banyak kendala, tidak efektif, tidak efisien. Itu prinsip ekonomi, tidak efektif, tidak efisien. Kalau kekeh uang itu dari emas, maka yang paling kaya pasti orang Jawa, Bu. Karena banyak emas di mana? Di Jawa. Sulit gitu. Nah, sekarang eranya digitalisasi ekonomi. Hari ini sudah mulai di dunia maya itu uang virtual, uang digital. Ada Bitcoin dibuat oleh orang Jepang. Pas dilacak siapa? Gak jelas. Tapi ini diakui oleh para pebisnis di dunia maya, uang virtual, Bitcoin. Tapi semua negara sekarang mengharamkan. Kenapa? Karena spekulatif dan tidak ada underlying aset. Termasuk di Indonesia, Bitcoin tidak diakui. Tapi BI kemarin siap meluncurkan rupiah digital.
Nanti ke depan ibu transaksi nggak usah repot bawa uang bu, cukup kartu. Sekarang itu dompet punten, pengusaha dompet yang dari kulit tidak akan laku. Sekarang lagi musimnya dompet virtual. Apa itu dompet virtual? Oppo lah namanya pak, Dana namanya. Jadi sekarang yang punya uang itu nggak bawa uang bu, dompetnya itu lewat kartu elektronik money, digesek sekarang mah. Ke depan kalau ada tukang beca di sini, saya yakin 10 tahun yang akan datang tukang beca bakal digesek. Ya, anak-anak muda ketika dicukur mang sabaraeun, mangga gesek. Sat. Ke depan seperti itu. Jadi uang itu hanya pengakuan ke depan itu. Jadi muamalah itu dinamis. Makanya kaidahnya al aslu fil muamalah al ibahah. Dan muamalah itu harus mengikuti uruf. Banyak urufnya dalam muamalah itu. Mazhab Syafi'i kekeh ijab dan qabul itu harus dengan lisan. Kalau ijab dan qabul tidak lisan itu tidak sah. Itu mazhab Syafi'i. Tapi Imam Malik tidak. Boleh transaksi ijab qabul tanpa lisan. Tapi menurut uruf itu diakui, namanya bai'ul mu'athah atau at-ta'ati, serah terima tanpa ada ucapan. Dan ini terbukti mazhab Maliki lebih maslahat. Jadi ibu kalau meser kangkung bu, menurut mazhab Syafi'i harus diucapkan, mang meser kangkung. Iya artosna 2000 ditampi kangkungna, mudah-mudahan artosna berkah. Si mang harus jawab, ditampi ibu artosna 2000, mudah-mudahan kangkungna manfaat. Sah. Naik angkot sami bu, naik angkot ibu kudu ijab qabul diucapkan. Mang kiri abi tici pedas ka Indihiyang 3.000 atosna ditampi. Si mang harus jawab, ditampi atosna bu, ngan ieu abi ngejar setoran cing atuh bulah pangajak itu. Kalau Imam Malik tidak, kalau menurut uruf tidak ada ucapan itu sah, maslahat ya nggak apa-apa. Hari ini terbukti orang ke supermarket, ke Matahari, ke Gria, kadang-kadang ada baju kita cocok, langsungnya copot baju itu ditunda di kasir, gesek, ya udah sah itu kata mazhab Maliki. Jadi muamalah itu berkembang, termasuk ke depan bapak transaksi itu digital semua, fikih harus menyesuaikan. Nah, pertama akad tijarah. Akad itu ada di mana? Ada di jual beli. Nah, hari ini jual beli itu sudah digital juga online. Sekarang ada penelitian lebih banyak mana transaksi offline dengan online di perkotaan? Lebih banyak online. Budak teh enak melibat tagor teh langsung we bu, GrabFood. Anak saya kalau malam-malam lapar, GrabFood aja nasi goreng. Itu begitu praktis. Berkah, tukang nasina laku, tukang ojeknya jadi ayah. Ya. Kita nggak usah keluar. Berkah teknologi digital. Nah, apakah jual beli online itu ada dasarnya? Ada. Dulu saya baca sebuah kitab, Fikih Muamalah Mazhab Syafi'i, saya baca. Ternyata di kalangan Syafi'i jual beli itu ada 3. Pertama, al-bai' al-muayyan. Yang kedua, al-bai' as-sifat atau al-mausuf. Yang ketiga, bai'ul ghaib atau ma'dum. Apa itu jual beli muayyan? Jual beli yang berhadapan, bisa dilihat oleh mata, diraba oleh tangan. Itulah jual beli sehari-hari kita. Ibu beli bakso itu namanya jual beli muayyan. Ibu ke pasar baru pegang bajunya, negosiasi, itu namanya jual beli muayyan. Dipegang, nggak ada masalah. Yang kedua, jual beli mausuf. Apa jual beli mausuf? Jual beli yang barangnya tidak ada, belum ada, tetapi ibu sepakat. Boleh? Boleh. Dengan catatan, man aslapa, barang siapa yang memesan barang, maka fi kailin ma'lum, au waznin ma'lum, au ajalin ma'lum, timbangan, ukurannya, speknya, dan kapan barang itu nyampe, waktu penyerahannya harus disepakati. Itu zaman Nabi namanya bai'us salam, jual beli pesanan. Barangnya belum ada, mang pesen, ya pesan naon, kurma jenis anu 3 kintal, ya nanti 2 bulan deh, ya udah nih uangnya, pas panen kirim ke kami. Itu namanya jual beli salam. Goror. Tetapi goror ini oleh Rasulullah ya dibolehkan karena goror ini diperjelas dengan
jenis, ukuran, dan waktu penyerahan. Nah sekarang jual beli sifat ini disebut jual beli online. Pelapak-pelapak sekarang masuk ke dunia aplikasi, menawarkan barangnya, cocok. Baju, misalkan baju koko model ini warna coklat, ukurannya sekian, ya, 2 pieces berapa, kirim, datang 3 hari kemudian karena jauh. Itu namanya bai'us salam, substansinya jual beli pesanan, boleh. Online itu nggak ada masalah, yang penting ujung-ujungnya jangan ada unsur yang haram, tidak boleh tipu menipu, tidak boleh menolak kalau barang cacat, harus ada hiara aib, ya apa ya? Wah panjang nanti konsepnya. Nah yang ketiga nih yang tidak boleh itu Bu, apa? Al-bai' al-ma'dum, al-bai' al-ghaib, jual beli barang yang memang tidak bisa diserah terimakan, nggak boleh. Contoh fikih klasik apa? Jual beli burung yang masih di udara, ya itu mah bisa. Si emang boga manuk hade, wah ini hade, sabaraha 2 juta pek lah hade, mana tewak ku sorangan. Nah itu ngajak ribut ya mah, nggak boleh. Atau jual beli tuyul nggak boleh, Bu gaib, gimana tuyul lah itu. Nah yang jual beli sifat itu boleh, yang penting bisa diserah terimakan. Serah terimanya bisa hakiki, bisa hukmi. Hukmi itu bukti kuitasi. Bukti, udah. Bapak kalau beli mobil kan BPKB-nya yang penting Pak ya, sama STNK-nya. Nanti mobilnya belakangan aja, gampang lah. Itu sudah serah terima karena secara hukum Bapak sudah punya kepemilikan mobil itu. Nah, kuasai trading, jual beli, Bu. Ya. Paling berkah itu usaha dari tangan khusus jual beli salah satu. Yang kedua, akad tijarah itu apa saat? Akad tijarah itu ijarah. Kalau jual beli nanti dapat margin, makanya di bank syariah ada margin, bukan bunga. Sok disarukan wae bunga jeung margin teh. Di bank syariah itu Pak, akadnya akad dagang, murabahah. Kan bank syariah itu bank tanpa bunga, bunganya dibuang. Diganti akadnya murabahah kalau ada barang. Nah, bank syariah karena akad dagang boleh dong dapat untung, boleh. Namanya margin, bukan bunga. Ustadz di bank syariah itu aya bungaan, tuh saha. Berarti konsepnya belum tersampaikan dengan baik apa itu bank syariah. Itu namanya margin. Cuman margin itu suka dibanding-bandingkan dengan konsep bunga, gening mahalan bank syariah. Nah itu problemnya politik harga saja, kadang-kadang kalah bank syariah gitu ya. Margin. Nah yang kedua, tijarah itu adalah bentuk ijarah. Ijarah itu artinya upah, sewa. Ijarah itu ada 2, ada ijarah ain, barang, ada ijarah amal, jasa. Ibu punya rumah dikontrakeun namanya ijarah ain. Bapak punya mobil di leasing direntalkeun, itu pun ijarah. Bapak punya kamar mandi, cuman kamar mandinya di rambutan, di pasar Rebo. Nah, itu orang Tasiknya kamunya. WC umum, bayar, itu namanya ijarah, upah. Yang kedua, ijarah amal. Apa ijarah amal? Dia dapat upah dari pekerjaannya. Dosen, guru, konsultan, pengacara, ya. Tukang bangunan, insinyur, arsitek, itu namanya ijarah amal. Dia punya hak ujroh. Gojek itu bukan margin tapi dapat ujroh fee karena jasa mengantarkan makanan. Itu yang halal. Apapun jenisnya selama itu termasuk ijarah halal. Yang ketiga, boleh kita dapat untung lewat bagi hasil. Namanya syirkah. Syirkah itu ada yang musyarakah, ada yang mudharabah. Kalau mudharabah 100% dana dari sahibul mal, seperti Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah sahibul mal 100%, Rasulullah mudharib yang menjalankan usaha. Lalu ditentukan ini rasul malnya, nisbahnya disesuaikan di awal 50%, 50%. Jadi yang ditentukan bukan uang, bukan nominal, tapi persentase. Ketika untung maka bagi 50%, 50%. Itu namanya mudharabah. Kalau rugi ya udah, yang punya harta tidak bisa nuntut, yang menjalankan usaha dia rugi secara waktu dan
tenaga. Itu namanya mudharabah. Tapi cek dulu rugi dagangnya karena apa. Kalau ruginya karena kelalaian, kecurangan, dituntut. Makanya di bank syariah ada jaminan tetap. Takut modal dari bank itu diselewengkan, jaminannya jadi gitu. Tapi kalau kerugiannya alamiah, misalkan ya kebakaran tokonya, ada yang ngerampok barangnya, itu alamiah, maka sohibul mal tidak boleh menuntut. Itulah fairnya dalam Islam, bagi hasil, bagi untung, bagi rugi. Itu namanya mudharabah. Tapi kalau masing-masing menyertakan dana, joint venture ya, biasanya itu namanya musyarakah. Bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kalau semua sama modalnya, sahamnya, mufawadah. Kalau beda, inan namanya. Nah sekarang ada musyarakah baru, ada musyarakah musahamah, tadomun dan sebagainya. Seperti VT, CP, FRIM dan sebagainya. Itu yang diizinkan, Bu. Anak kita itu kalau mendapat keuntungan namanya tijarah. Tijarah itu bisa lewat jual beli, lewat sewa menyewa, upah, dan bisa lewat kerja sama. Yang kedua, muamalah itu dikenal ada akad tadayun atau mudayanah, utang piutang. Dalam Islam, utang piutang itu hukumnya boleh. Saya tidak anti ngutang, yang penting mampu bayar. Siapa sih yang tidak punya utang? Semua di sini saya lihat semua pastilah ahli nyicil wal jamaah semua juga lah. Punya mobil, motor nyicil. Ya, hari gini punya rumah langsung jarang. Semua KPR. Dalam Islam, ketika seseorang butuh boleh menggunakan akad mudayanah utang piutang. Yang penting apa? Kaidahnya. Kullu qardin jaro naf'an aw manfaatan huwa riba. Barang siapa ketika terjadi pinjam meminjam lalu ada manfaat, ada keuntungan, dan keuntungan ini adalah sepihak, ditentukan di awal, maka itulah riba. Nah itu batasannya. Dalam Islam mudayanah itu harus menjadi kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis, pahalanya lebih besar mana antara sodakoh dengan qard? Lebih besar sodakoh, qard, meminjamkan uang. Sampai protes Nabi itu, kenapa kok meminjamkan lebih besar pahalanya? Karena kalau kita meminjamkan uang kepada seseorang, berarti dia orang yang butuh. Cuman dia punya harga diri, tidak mau minta, tapi butuh pinjaman. Lebih baik kau pinjam, apalagi itu orang soleh, Pak. Pinjam, kasih, Pak. Pahalanya itu lebih besar daripada sodakoh memberi. Tapi bisa jadi kita itu suka sodakoh bukan orang yang tepat sasaran. Dan dia mah minta-minta teh profesi. Jadi sebenarnya itu tidak ada manfaatnya. Lebih baik Bapak meminjamkan. Kalau memang ini dipandang itikadnya baik, orangnya soleh, kasih pinjam, Pak. Qard itu bagus. Cuman kalau qard itu jadi bisnis, namanya rentenir. Sekali lagi, kalau qard ini jadi bisnis, namanya rentenir. Itu Pak batasan riba mah. Dan rentenir ini adalah pekerjaan yang asik, mudah, tetapi keuntungannya enak. Dan rentenir ini sudah ada. Siapa rentenir pertama di zaman Nabi? Orang-orang Yahudi. Rentenir itu dibawa orang-orang Yahudi mulai dari mana? Mulai dari Taif ke Mekah ke Madinah. Pokoknya nu goreng-gorengnya di Yahudi, Pak. Sihir adanya di mana? Sihir. Santet adanya di mana? Di Yahudi, lain di ujung genteng. Ya, atau garsel. Riba itu di Yahudi, Pak. Makanya riba itu diharamkan oleh 3 agama. Yahudi, Nasoro, Islam. Selesai, udah sepakat. Sistem bunga itu diharamkan. Kenapa masyarakat beki? Masyarakatnya korban. Saya sering membela masyarakat yang jadi korban rentenir dan bank emok. Mereka lah korban, masyarakat tolong disalahkan. Kenapa? Karena the power of kepepet itu masalahnya. Bapak juga kalau kepepet kemana, Pak? Ujung-ujungnya jujur, Pak. Kalau kepepet kemana? Kalau ibu kemana kalau kepepet? Kasih mbak, tolonglah pinjam, Mbak. Berapa bunganya? Insya Allah berani, Mbak. Itu kepepet.
Makanya la'ana Rasulullah itu melaknat siapa? Yang memakan riba, yang menjadi saksi, yang mewakilkan, yang mencatat. Itu dilaknatnya Pak, pemakan riba, jadi wakil riba, saksi, dan apalagi yang mencatat. Ibu mah bukan pemakan, ibu mah bukan pencatat, ibu mah korban riba. Baik meh aratoheun lah gitu ya. Oh bebas ini abi teu dosa. Ibu mah korban tadi dek mayar SPP budak bingung ke mana, atau ketika ada keluarganya yang harus dirawat di rumah sakit, biaya operasi ke mana, bade nginjem ke ketua DKM da eueuh cek DKM teh naon di tempat pinjam gitu ya. Bade nginjem ke Haji Goni Haji Gopur komo, Haji Goni Haji Gopur kita wow pedit. Nah ini akhirnya mereka datang ke rentenir, ke bank keliling, Pak, ke koperasi yang bunganya tinggi. Ini korban masyarakat, ya. Islam harus punya solusi. Nah gitu. Apa solusinya? Solusinya banyak. Cuman dipraktekkan atau enggak? Belum dipraktekkan kebanyakan. Nah kalau pinjam meminjam itu ada jaminan, namanya rohan. Dan Rasul pernah mempraktekkan. Rasul di akhir hidupnya dalam keadaan fakir, sampai mau buat makanan keluarganya nggak ada. Akhirnya digadekan baju besinya. Ke siapa? Ke orang Yahudi. Tuh Yahudi kan? Hadis Bukhari sahih. Sah lu tukang ranten itu Yahudi. Rasul pernah mempraktekkan rohan itu. Jadi untuk beli makanan dicicil, jaminannya baju besi. Sampai wafat Rasulullah tidak nebus. Siapa yang menebus? Menantunya Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasulullah jangan khawatir. Kenapa Rasulullah memberi contoh ketika pinjam meminjam atau cicilan atau gadai itu pakai jaminan? Karena Rasulullah tidak boleh menyalahi ucapannya sendiri. Barang siapa yang meninggal punya utang, maka ruhnya tergadai, terhalang. Maka Rasulullah pakai jaminan buat membebaskan utangnya. Oleh Ali bin Abi Thalib jaminannya diambil, dibayar. Itu sejarahnya begitu. Itu rohan. Kalau ibu punya utang dialihkan ke Ustadz Budi. Da Ustadz Budi mah pengusaha besar, Pak Ustadz, Bang Bantuan ibu, namanya hiwalah, Bu. Namanya hiwalah, boleh. Itu pun amal soleh. Hutang adiknya dibayar ku kakaknya. Hutang minantu dibayar mertua. Harus biasa gitu. Ya. Sampai ada perdebatan. Ujangna jahat minantu teh salakah robah hutang ngelakeun bapak. Gitu ya. Nah, yang terakhir, Islam itu punya konsep bagus, Bu. Namanya ibro. Apa ibro? Membebaskan utang. Bahasa kita diputihkan. Ini amal soleh yang mantep ya Pak. Cuman ada nggak ya? Misalkan Ustadz Budi hutang ke saya 20 juta, 20 tahun kan lunas-lunas. Aduh tetega. Terus Abudi dibebaskan. Nah itu namanya ibro, dibebaskan. Ada yang seperti itu? Ada, 1 juta mah. Tapi 200 juta mah lebar. Nah, bagaimana utang piutang ini agar sesuai syariah? Harus dilembagakan. Dan Rasulullah mengizinkan. Nah, ini bedanya riba dengan qardul hasan atau husnul qada. Rasulullah mengizinkan, bahkan menganjurkan orang yang pinjam tolong lebihkan. Ini aneh ini teori Nabi itu. Kalau kamu meminjamkan uang jangan dilebihkan, Pak. Nanti riba, nggak boleh. Tapi kalau kamu pinjam, tolong lebihkan. Nah itu Pak. Sekali lagi, ibu kalau ada datang tetangga ibu pinjam uang, Bu pinjam. Apalagi tetangganya baik, kasih saja Bu. Jangan ada bunga di antara kita. Udah, kok pinjam. Tapi si peminjam ini kata Rasulullah, kalau nginjem tolong lebihkan. Itu namanya husnul qada, peminjam yang baik. Rasulullah pernah mencontohkannya dalam sebuah riwayat. Rasulullah pinjam seekor unta. Dulu untanya itu 1 tahun Pak. Pas Rasulullah dapat rezeki, ingat, aduh saya punya unta, punya utang, pinjam. Hei Rapi sini, ada apa ya Rasulullah? Tolong unta ini kembalikan ke sepulan. Kenapa? Dulu saya pinjam unta.
malikeun. Tapi datang lagi, ya Rasulullah, ini untanya unta yang gemuk. Dulu kan untanya peot. Ya nggak apa-apa. Inna hiyarokum ahsanukum qodoa. Sebaik-baiknya kalian adalah ketika melunasi utang dia lebihkan. Jadi Rasulullah dulu pinjam unta yang 1 tahun dibayar dengan unta yang 3 tahun. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah pinjam beberapa dinar, Rasulullah melebihkan. Nah, akhirnya punya doa batasan. Kalau pinjam meminjam yang boleh itu adalah ketika kelebihan itu tidak dipersyaratkan, tidak diperjanjikan di awal, tetapi atas kesadaran peminjam itu boleh. Kenapa? Karena menghargai nilai waktu uang tetap dulu. Nah 5 juta teh Bu, 5 juta dulu bisa beli motor. Ibu pinjam ke Ustadz Budi 5 juta tahun 85. Dibayar 2015 atau 2020 kabayang Bu. Yang rugi siapa? Ustadz Budi. 5 juta baheulana bisa beli Brit atau Mio. Sekarang DPG. Makanya harus dilebihkan. Jadilah peminjam yang baik. Tongcap nuhun wae. Ya, lebihkan. Lebihnya jadi infak. Makanya bikin BMT, ada Qadul Hasan Hok. Kalau 1 juta pinjam 1 juta. Tapi ibu kalau infak silahkan berapa tiap bulan. Nggak apa-apa, ada akadnya. Sudah clear, jelas. Makanya fatwa larangan bunga sebagai riba itu ada di mana? Ada di bank, ada di koperasi, ada di asuransi. Riba itu sifat, bisa dilakukan oleh rentenir, oleh bank keliling, oleh bank. Yang penting ketika ada pinjaman itu ada sistem bunga, itulah riba. Termasuk koperasi, makanya rubah, hijrahlah ke syariah. Apa itu bank syariah? Bank tanpa bunga. Apa itu koperasi syariah atau BMT? Koperasi tanpa bunga. Dirubah akadnya. Akad apa? Tadi akad dagang, ada jual beli, sistem murabahah, ada mudorobah, ada mustarokah, ada ijaroh, ada Qadul Hasan, ada rohon. Rohon itu minjam, jaminannya emas, ditaksir, ini 2 juta, nah 2 juta. Cuman emas ini butuh keamanan, biaya simpan, minta dong biaya napakotul marhunnya, itu syariah. Ustaz sarawai, cek sarua beda akad lagi. Skemanya sama, tetapi beda akadnya. Itu harus dipahami seperti itu. Nah, yang ketiga ada akad tabaru. Ini yang penting juga. Islam itu sejahtera gara-gara ada akad tabaru. Apa itu akad tabaru? Perpindahan milik, motifnya bukan profit, bukan untung, bukan meminjamkan, tetapi motifnya adalah jual beli dengan Allah. Apa itu? Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah. Itu namanya akad tabaru. Kenapa jamiah kita ini bisa kuat? Karena kuat akad tabarunya, zakatnya jalan. Ketika pengajian, kencerengnya penuh, Ustaz Budi ya, alhamdulillah. Karena ini harus berjalan, dirawat masjid ini dari mana tuh? Mana nginjem kabang pembiayaan masjid ini ngerakeun? Ya dari dana infak Bapak. Ya. Kalau tabaru silahkan. Goror dalam tabaru nggak apa-apa. Goror itu berlaku dalam jual beli, tidak boleh. Tapi dalam tabaru mangga. Nah sekarang itu akad yang halal. Yang haram yang apa? Yang haram itu sederhana, maghrib, maisir, goror, riba. Itu saja. Maghrib, maisir, goror, riba. Ada juga yang memberikan rumus taman godir. Nah, apa itu taman godir? Taman godir, tadlis, maisir, goror, riba. Itu penyakit ekonomi. Apa itu riba? Riba itu berlaku dalam pinjam meminjam dan jual beli sejenis. Kalau jual beli sejenis contohnya porek. Porek itu riba padel. Uang dilempar lagi dengan uang, diganti. Tujuannya apa? Tujuannya spekulatif, itu nggak boleh. Tapi kalau uang ditukar, tujuannya transaksi, namanya sorot, halal. Yang riba itu ada di mana? Ada dalam sistem bunga. Bunga itu ada di mana? Ada di deposito. Ada dalam kredit, itu bunga. Ada di leasing, ada bunga juga. Tetapi kenapa kita melakukan itu? Saya yakin semua ketika nyicil motor, KPR ke bank konvensional, semua adalah dasarnya ad-darurah wal hajah. Itu dalil urang teh ngalakukeun eta teh tiba heula teh.
daruroh teh kapaksa, hajat bakat kebutuh, bapak ke bank teh. Bapak ke Adira, ke Bib, ke Upo itu ngedidit itu karena butuh. Yang syariahnya belum ada, itu saja masalahnya. Ustaz kata siapa bunga haram? Ini hampir ijma sepakat lembaga ijtihad. Tapi Ustaz harus objektif juga. Hukum bunga bank itu tidak seragam. Awalnya begitu. Ada yang mengharamkan, mayoritas ada yang menghalalkan, ada jalan tengah namanya subhat. Siapa yang menghalalkan bunga bank? Tuan Hasan. Bejakeun we da ina bukti. Hasan itu membagi riba itu dua, ada riba merah, ada riba putih, Pak. Dalam bukunya itu ada riba merah, riba putih. Riba merah adalah riba yang adapan mudo apa, bunganya sangat besar, berbunga tinggi, majemuk. Tapi kalau bunganya kecil boleh kata Hasan seperti di bank. Ingat, bank di zaman Hasan adalah bank negara, bunganya cuma 1%, 2%. Hasan menganggap bunga bank itu bukan riba. Kenapa? Karena tidak adapan mudo apa. Karena ilat riba itu adalah adapan mudo apa. Itu ijtihad Hasan. Tapi ijtihad Hasan ini dikritik oleh hampir ulama. Ilat riba itu bukan adapan mudo apa, tetapi aziyadah, adanya tambahan. Mau 1%, 2%, qaliluhu wa qasiruhu haram tetap. Kenapa? Karena ayat terakhir bukan adapan, tapi ayat terakhir adalah wajaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, tinggalkan sisa-sisa riba itu. Kamu hanya mengambil rasul mal yang pokoknya saja. Ustaz Budi pinjam ke Latif 1 miliar, bunganya 1.000, 1.000 tetap riba. Nah, Hasan memandang yang kecil itu bukan riba, anggap saja itu imbal jasa. Kenapa? Karena Hasan memandang dulu semua pengusaha butuh bank. Jangan menafikan bank, Bu, jangan anti bank. Bank itu membantu masyarakat transfer ke bank. Nyimpan yang paling aman ya di bank. Makanya yang diharamkan itu bunga bank. Bukan bank keseluruhan tapi bunga bank. Yang haram itu. Ya. Jangan dibawa kemana-mana. Misalkan menikahi orang bank haram. Wah, itu mah kacidat, sesat pisan. Ya, boleh menikahi pegawai bank itu ya. Yang nggak boleh itu menikahi pegawai bank sekantor, itu haram. Makanya dikawin sekantor hiji we atau lupa-lupa teuing. Nah, kalau bekerja di bank konvensional memang ada yang mengharapkan mutlak, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, tapi ada yang merinci. Kata Syekh Qardawi, orang yang pegawai bank di ribawi, bank konvensional itu tidak mesti haram, tergantung kondisi mukallaf. Kalau dia punya tanggung jawab, nafkah anak istri jangan dulu keluar sebelum punya solusi. Kalau menurut saya sih orang yang bekerja di bank komersial itu jangan dulu keluar, sayang. Karena bank komersial itu tetap itu aset umat Islam, Pak. Apalagi di situ ada peran dakwah, ngurus DKM-nya, ada pengajian, jangan dulu keluar. Ya, kecuali sudah yakin, sudah ada solusi. Ya, gitu. Nah, jadi haram itu bunga, sistem bunga. Nah, akhirnya para ulama tahun 70-an bersidang. Majma fikih Robitoh Alam Islamiyah berkumpul, ternyata bunga bank itu sama dengan ilatnya pinjaman yang ribawi. Akhirnya semua tren lembaga Islam itu mengharamkan. Tapi umat Islam tidak boleh mengharamkan aja, ada solusi dong. Maka lahirlah Islamic Banking, bank Islam. Kalau di Indonesia bank syariah. Lahirlah BMT, lahirlah koperasi syariah, lahirlah asuransi syariah, lahirlah pasar modal syariah. Yang intinya menghilangkan sistem bunga, dan ekonomi modern nadinya, uratnya ada dalam sistem bunga. Termasuk kebijakan ekonomi dimulai dari kebijakan moneter dengan memainkan suku bunga. Dan ekonomi syariah lahir ketika orang Islam dikelilingi oleh sistem kapitalis. Nah, jadi kita itu alhamdulillah sekarang ada kesadaran, pelan-pelan tadarus saja. Kenapa harus tadarus? Karena dalam sejarahnya dulu Rasulullah memerangi 3 penyakit masyarakat jahiliyah. Itu caranya bertahap, tidak langsung. Apa saja? Riba, perbudakan, dan khomer. Lihat, khomer berapa ayat? Bertahap. Tidak langsung diharamkan. Cuman diajak diskusi dulu. Khomer itu ada manfaatnya, ada, tetapi madorotnya lebih besar. Yang kedua, cing atuh keur salat bari mabok mah, tong mabok atuh bari salat mah, belum haram mutlak. Baru ketika terjadi pertumpahan darah di kalangan sahabat, ada orang begadang gitu ya, ngaliwat lalu minum-minum.
sambil minum saling memperolok heureuy, akhirnya patusuk-tusuk. Maka saat itulah Rasulullah memberikan peringatan, jauhilah khamar itu karena akan menimbulkan permusuhan. Baru bertahap, tidak langsung. Riba pun bertahap, dialog dulu gitu ya. Terakhir, tinggalkanlah oleh kalian sisa-sisa riba itu. Kamu hanya boleh mengambil roksul mal, harta yang pokok dipinjamkan. Adapun adapan mudoafa itu bayanul hal, kondisi memang rentenir di zaman jahil itu kebanyakan adapan mudoafa. Nah sekarang dalam bentuk modern terjadilah yang namanya mesin uang, namanya bank, dan bank menggunakan sistem bunga. Akhirnya para ulama beristihad, bunga ini sama dengan riba qard, riba nasiah, maka harus sama hukumnya, namanya kias. Kan boleh hukum dengan kias, boleh, karena ada ilat yang terukur. Ustaz, bagaimana kalau ada yang menghalalkan bunga bank? Nggak apa-apa. Solusinya pertama, dia harus bermazhab kepada Tuan Hasan, ikuti pendapat Hasan, ya. Yang kedua, alasannya darurat dan hajat. Tapi alasan darurat sudah tidak mungkin, ya. Dulu bapak saya dapat rumah dari mana? Dari BTN. Jujur, dalam PNS. Saya terima kasih ke BTN. Ada orang BTN di sini? Satu nuhunnya. Bapak saya dapat rumah dari BTN. Pakai sistem bunga? Pakai. Kenapa? Sistem, nggak ada solusi. BPJS itu ada yang haram? Ada. Tetapi fatwa Dewan Risbah boleh BPJS bagi yang terpaksa membutuhkan. Jadi hukum itu ada kemaafan-kemaafan. Abu Hanifah dulu mewacanakan boleh orang Islam memakai akad riba apabila di dalur kufri, di negara kafir, boleh. Terpaksa. Kalau tidak melakukan itu bahaya, boleh riba, tapi itu dikritik oleh masyarakat dan fikih mayoritas, gitu ya. Nah sekarang hijrahlah bapak-bapak, ibu-ibu, kembali ke sistem syariah, tinggalkan sistem riba. Yang kedua, tinggalkan sistem maisir. Akad-akad transaksi yang bau-baunya taruhan tinggalkan. Maisir itu bahasa kerennya apa? Money game. Money game itu ada di mana? Di MLM kebanyakan. Maaf ini kalau ada aktivis MLM ya. MLM itu kebanyakan ulama mengharamkan karena maisirnya sangat kuat, termasuk asuransi konvensional. Kenapa? Karena maisirnya kuat, taruhannya kuat. Apalagi MLM yang sistemnya piramid. Paloba-loba downline, member, uang membernya dikumpulkan. Di antara peserta 5.000 orang yang umroh cuma 1 orang ngabibita hungkul. Yang lainnya ngejar poin we, temenang-menang. Nah, itu money game. Termasuk orang tua kita, ustadz-ustadz kita menolak arisan. Alasannya maisirnya kuat. Walaupun menurut saya arisan itu harus diurai. Ada yang haram, ada yang halal. Kalau arisannya itu misalkan satu keluarga sering ketemu, yuk orang arisan tiap bulan kumpul masing-masing 1 juta, terkumpul 30 orang dan saling membantu, siapa yang paling butuh mangga, teteh nu butuh mangga, nu butuh lobaan lah orang undi we gitu. Itu boleh. Yang penting semua berjanji 20 orang ini semua akan lunas sampai ujungnya. Itulah yang namanya arisan atau pinjam meminjam modern, itu namanya arisan. Kenapa ada yang mengharamkan? Karena arisan yang terjadi di masyarakat kebanyakan banyak madorotnya daripada manfaatnya, terutama arisan yang dikelola oleh ibu-ibu. Diajak kabeh anu karuliana anu paling kaocot, aduh sin kalarabur. Nah itu yang terjadi, arisan kalarabur. Nah itu tinggalkan arisan yang seperti itu mah. Tapi kalau arisan itu orang yang kenal keluarga, karena saya pernah mendengar begini di Staipi Bandung itu ada seorang ibu-ibu, Ustadz punten, anak saya izinkan untuk UAS, belum bisa bayar. Ya gini aja ibu bikin komitmen, ibu kapan bayar UASnya? Nanti bulan depan Ustadz, insya Allah ibu dapat arisan tuh, ada manfaatnya arisan, Pak. Asal tertib saja, tidak boleh ada yang hianat, itu saja. Cuma dijamin nggak? Kalau ada yang hianat, bikin sistem, diibrokan, dibebaskan aja, itu saja, sepakati. Cuman dulu orang tua kita memandang arisan itu kental maisirnya, jadi lebih cenderung ikhtiyati diharamkan. Sebenarnya arisan yang terstruktur, yang komitmen, semua lunas nggak apa-apa. Nah itu mah muamalah baru, saling membantu sebenarnya. MLM pun kalau sistem komisinya jualah, Pak,
Kan boleh jualah, boleh samsaroh itu kan. Kalau sistem komisinya itu adalah fair, boleh. Ya, misalkan rokosin, kan MLM juga tuh, itu fair sistemnya, ya boleh halal. Ini peda aya Ustaz Juju rencangan meh dihalalkeun meh atoh, mana Ustaz Juju? Ustaz Juju kan rokosin ya. Beliau itu sistemnya MLM. Makanya ada MLM Ahadnet, MLM Syariah. Jadi penyakit ekonominya dibuang, maisirnya dibuang gitu Pak. Sistemnya adil, fair. Karena MLM itu tadi yang untung 5 orang, yang rugi 5.000 orang kan gitu. Nah, itu yang tidak fair. Jadi muamalah itu makulul makna rasional. Yang penting tadi hilangkan maisirnya, hilangkan ribanya. Yang ketiga goror, penyakit ekonomi. Apa itu goror? Goror adalah transaksi yang tidak jelas. Karena tidak jelas oleh Rasulullah dilarang. Kenapa? Hikmahnya jangan sampai ada al-khidah perselisihan. Makanya Rasulullah melarang jual beli buah yang masih nengtet di tatanggalan, nggak boleh. Tapi kalau buah itu sudah muncul dan diprediksi sudah bagus, ya boleh. Aina buah can muncul nggak usah bagus lah, sebelah tanggal ya 100 tanggal, ya fitnah. Padahal buahnya belum muncul, nggak boleh. Tapi kalau buahnya sudah muncul, kos kararoneng, saminggu doi tinggal metik, boleh silahkan jual. Nah itu namanya goror. Jangan sampai jual beli kucing dalam karung. Apalagi jual beli istri di karung, jangan. Melamar istri dalam karung nggak boleh. Makanya ketika ngahitbah boleh. Hak calon suami melihat kondisi fisik istrinya dulu zaman Nabi. Tapi jangan dilihat sendiri. Dilihat oleh perempuan. Bi pangnoongkeun calon AA, mulus atau henteu kan gitu. Boleh itu. Supaya tidak goror. Kalau goror tadi melahirkan perselisihan. Goror itu contohnya apa Ustaz? Asuransi goror itu. Itu goror asuransi. Bayar premi, kita dapat apa? Kalau tidak ada resiko, tidak ada musibah, ya udah hangus kan gitu Pak ya. Makanya orang baik masuk asuransi jadi moral hazard, jadi tidak baik. Dia ikut asuransi kesehatan, tiap bulan bayar premi, 2 tahun tegering-gering, aduh rugi bayar premi, 2 tahun tegering-gering. Tung nate, jadi nggak bohong, orang api-api gering memang minimal menang obat kuat atuh. Dan rugi itu bayaran premi, nah itu nggak bolehnya. Makanya bikinlah ta'awun, takaful, konsep asuransi syariah. Di situ ada 2 akad, ada akad infak, jadi saling menginfakkan. Kalau anggota mendapat resiko dibayar dari uang infak itu karena tabaru, gitu ya. Yang satu lagi akad mudharabah, bagi hasil. Makanya preminya datang ke kita. Nah sebenarnya Ustaz Budi ini panjang sekali, tapi intinya Islam hanya mengizinkan tijaroh, Pak ya. Yang kedua pinjam pinjam meminjam ini kalau bisa dilembagakan. Pertama, bagaimana kita harus bikin bank tapi nggak ada bunga, namanya bank wakaf, bank sodako, silahkan namanya. Di Ciganiti sudah ada bank wakaf, dana CSR dari Bank Mandiri Syariah kita kelola, lalu dikasih ke ibu-ibu ya untuk usaha rumah tangga dan tidak ada bunga, cuman ibu-ibu kalau punya lebih infak, itu bank wakaf. Nah di kita untuk melawan rentenir bikin bank sodako. Semua wajib sodako di sini tiap bulan. Terkumpullah misalkan tiap bulan 20 juta, alhamdulillah. Lalu kita bikin aturan. Siapa yang mau pinjam silahkan, tidak ada bunga. Pinjam 2 juta, hok, 2 juta, balik lagi 2 juta. Tapi ibu harus infak silahkan berapa saja. Itulah bank sodako. Profesor Hamka dalam tafsirnya mencita-citakan itu, umat Islam harus punya bank sodako. Apa itu bank sodako? Menghimpun dana dari jamaah terkumpul, disalurkan kepada yang membutuhkan dan tidak ada bunga di situ, tidak ada riba. Dan itu harus dilembagakan, harus ada pengelola yang jujur, yang profesional, insya Allah. Kalau sekarang adanya bank syariah, ada BMT sama bisnis. Bikin sebuah lembaga yang motifnya sosial. Dan yang terakhir ada akad-akad kontemporer. Ini panjang sekali. Ini adalah kreasi para ulama kontemporer. Ketika ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada pasar modal, akadnya itu digabung. Ada musyarakah mutanakisoh, ada al-ijaroh al-muntahibit tamlik, ada murobahalil anisil siro, ada apalagi al-bae al-mausuf fi zimmah, ala al-ijaroh al-mausuf fi zimmah. Itu akad-akad istihadiyah, akad gabungan, tetapi tidak ada riba di situ, tapi solusi untuk pendanaan
di lembaga keuangan syariah. Mungkin itu saja Ustadz Budi sebagai pengantar. Ini hanya percikan saja, kedalamnya silakanlah. Karena buku fikih muamalah sudah banyak, Bapak kaji saja. Insya Allah semua ini agar harta kita berkah. Berkah itu apa? Harta kita yang dimiliki dengan cara-cara ridho Allah. Berkah tidak melihat jumlah besar dan kecilnya, tapi kualitas mendapatkannya. Ingat, haram itu bukan haram li jati saja, tapi haram li goiri itu sangat penting. Ya, ayam itu halal, tapi kalau menyembelih ayam, misalkan tidak lewat tenggorokan, tapi disuntik, ya, di listrik, haram. Karena caranya tidak lewat tenggorokan. Itu haram li ghairihi. Uang yang nyampe ke kita itu akan dipertanggungjawabkan kelak bagaimana cara mendapatkannya. Kalau kita misalkan tidak apik, pokoknya nu subhat diambil, nu haram dicopot dak paksa, Bu, dampaknya kasihan anak-anak kita. Bahkan barang siapa yang suka memakan harta haram, doanya pun tidak akan dijawab oleh Allah, diterima. Dampaknya ke generasinya, ke anak-anaknya. Barang siapa yang anak-anaknya diasupan haram, maka anak-anak itu jangan heran kalau melahirkan anak-anak yang tidak penurut, ya, setik-setik ngagogong anjing deui, bagong deui, suka itu introspeksi. Bisa jadi asupan anak-anak kita itu dari yang subhat atau yang haram. Dulu para ahli hadis, orang tuanya itu sangat teliti. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, jangan sampai anaknya itu makan dari orang yang tidak jelas. Harus jelas ini orang baik atau tidak, halal haramnya sangat jelas. Itu saking kehati-hatian. Maka lahirlah konsep juhud, kaya tetapi sederhana. Lahirlah konsep waro. Waro itu sikap hati-hati, jangankan yang haram, jangankan yang subhat, yang halal pun tapi tidak ada gunanya ditinggalkan. Nah, inilah kualitas-kualitas batin yang perlu kita terapkan. Hari ini anak-anak kita berat sekali, Bu, karena zamannya sudah zaman yang penuh informasi. Bagaimana menanamkan anak-anak kita juhud, waro, itu penting. Juhud waro itu bukan milik Imam Ahmad bin Hambal, bukan milik Imam Fudel, bukan milik Ibrahim bin Adham. Juhud dan waro itu adalah akhlak terpuji yang ditanamkan oleh umat Islam setiap zaman. Mungkin cara dan pendekatannya beda dengan orang dulu. Imam Nawawi belum pernah memakan buah-buahan. Kenapa? Karena ada berita, ada tukang buah ngejual buahnya itu dari tanah wakaf. Makanya dia nggak mau makan buah. Sieun eta buah teh buah dari tanah wakaf. Sampai begitu Imam Nawawi. Saking waroknya. Gila apanya? Imam Ahmad diberi samangka nolak. Alasannya apa? Saya belum menemukan dalam satu hadis Rasulullah makan samangka. Mun urangna diberi seblak teh langsung we gorogot. Ya tapi ai halal mah. Itu dulu sampai begitu, ya, urusan harta itu. Karena harta itu kan apa yang kita makan kata Rasulullah, apa yang kita gunakan, pakaian kita sampai rusak itulah harta. Dan terakhir harta itu apa yang kita sedekahkan sehingga menjadi pembela kita di akhirat kita. Nah, makanya kita investasi itu bukan hanya duniawi, harus investasi akhirat. Apa itu investasi akhirat? Itulah akad tabaruk, zakat, infak, sedekah, wakaf. Itulah hakikat harta kita. Nanti yang membela kita itu adalah apa? Itu harta kita yang diwakafkan. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Saking Rahman Rahimnya, Allah memberikan kabar gembira. Barang siapa yang sedekahnya jariyah permanen, maka kuota pahalanya akan mengalir walaupun si mayit sudah di alam barzakh 7 abad yang lalu. Utsman bin Affan itu namanya masih diabadikan di Kementerian Saudi. Kenapa? Karena Utsman bin Affan pernah mewakafkan sumur yang abadi sampai hari ini. Sumur Utsman bin Affan ini mengalir untuk kepentingan pertanian. Itulah sumur yang dibebaskan oleh Utsman bin Affan di Madinah. Sekarang masih manfaatnya dan uangnya itu atas rekening Utsman bin Affan. Lalu manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum. Itulah wakaf. Umar bin Khattab punya harta yang hebat, yang paling mahal apa? Sebuah kebun. Hasil ghanimah. Ya Rasulullah, apa pendapatmu? Saya punya kebun di Khaybar. Khaybar itu tempat Yahudi di situ. Daerah pertanian, lalu ditaklukkan oleh umat Islam. Umar bin Khattab punya tanahnya bagus, kebunnya produktif.
datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya kebun, apa pendapatmu?" "In syi'ta habasta," kalau kamu ingin ini manfaat, habasta. Apa habasta? Tahan aset kebunmu itu, lalu sodakohkan manfaatnya. Itulah dalil dasar disyariatkannya wakaf dalam hadis, yaitu wakafnya Umar bin Khattab. "Ustaz, saya tidak punya tanah." Lihat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu tidak punya apa-apa, tapi beliau mewakafkan baju besinya dan pedangnya. Jadi dulu orang-orang sahabat itu ambisinya sangat besar dalam dunia, tetapi kemanfaatannya itu tadi bukan untuk pribadi, tapi untuk kepentingan sedekah jariyah. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika wafat itu 3,5 triliun asetnya, Pak. 3,5 triliun. Istrinya 4, masing-masing dapat 58 miliar warisan. Selebihnya berapa triliun itu kepentingan negara umat Islam. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi yang hebat, Pak ya. Pengusaha-pengusaha besar, tapi hartanya manfaat untuk kepentingan umat Islam. Karena waktunya terbatas, mohon maaf saya terlalu semangat Ustaz Budi ya. Karena kangen selama P3M saya dikerem terus gitu. Jadi alhamdulillah di sini mudah-mudahan semua sudah paham sebenarnya ya. Saya bukan menggurui, ini hanya mengingatkan Pak ya, murojaah, mengingatkan kembali bahwa dalam muamalah itu ada prinsip halal dan haram dan kemanfaatan. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.